Wa amma bin nisbati lil ihsani fi ibadatillah. Adapun yang dihubungkan dengan perbuatan ihsan di dalam beribadah kepada Allah, fa anta budallaha ka'annaka tarahu, bahwasannya kau beribadah mengabdi kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hadhihi al-ibadatu ay ibadatul insan, ibadatul insani rabbahu ka'annahu yarahu. Ini termasuk di antara bentuk ibadah, yakni ibadah yang dilakukan oleh seseorang kepada Rabb-nya seakan-akan dia melihat Allah saat dia beribadah. Ka'annahu yarahu, ibadatu talaba wa syuk, dan ini termasuk di antara puncak dari sebuah ibadah yang dicita-citakan oleh setiap manusia tentunya. Nah, seperti ini, wa ibadatut tulabi wa syukki yajidul insan min nafsihi hasan 'alaiha, yakni ibadahnya seseorang yang dilakukan dalam rangka untuk berharap, yakni bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, karena ibadah ini sangat diharapkan. Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuhu, dia melakukan hal itu karena tumbuh dari rasa cinta kepada Allah. Orang kalau mencintai seseorang pengen ketemu nggak? Pengen ketemu atau tidak? Pengen ketemu. Itu berarti konsekuensi dari rasa cintanya seorang hamba kepada Allah. Nek kak seneng, kak cinta, yo kak kepingin kepetuk. Tapi karena dia cinta kepada Allah, maka dia berharap, yakni bertemu dengan Allah. Fahuwa ya'budu ka'annahu yara, maka dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Fayaqsuduhu wa yunibu ilaihi wa yataqarrabu ilaihi subhanahu wa ta'ala, karena dia dalam ibadahnya itu bertujuan untuk kembali kepada Allah dan mendekat kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka jika hal itu tidak memungkinkan, tidak seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah sungguh bahwa Allah melihatmu. Wa hadhihi ibadatul harbi wal khauf, dan jenis yang kedua ini adalah ibadahnya orang-orang yang diliputi rasa takut. Kalau yang pertama itu diliputi dengan cinta, seakan-akan dia melihat Allah. Tapi kalau tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, tahap kedua ini levelnya turun. Bukan cinta, karena apa? Takut. Walihada kanat hadhil martabatu tsaniyah fil ihsan, dan inilah tergolong tingkat kedua di dalam ihsan. Masih lebih tinggi mana levelnya dengan yang pertama? Seakan-akan melihat atau seakan-akan dilihat? Lebih tinggi mana levelnya? Seakan-akan melihat, karena berkumpul di dalamnya harap dan cinta. Harap dan cinta. Adapun yang kedua ini dilandasi oleh rasa takut. Nah, tentunya
antara level 1 dan level yang kedua ini harus selalu ada. Mungkin barangkali suatu saat kita bisa sampai kepada tingkat yang pertama, tapi kemudian turun lagi yang kedua, naik lagi. Begitulah, berbanding lurus dengan naik turunnya iman. Mungkin ketika dia beribadah sendirian di waktu malam hari, nggak ada orang yang lihat, karena rasa cintanya dan berharap kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tapi ada kalanya suatu saat ketika imannya turun, nggak bisa seakan melihat Allah, tapi dia tetap mempertahankan minimal yakin bahwa Allah melihatnya. Sehingga kalau minimal orang itu beribadah, minimal dia yakin dilihat Allah, ibadahnya itu tidak berubah antara sirron wa alaniyan, baik dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan banyak orang. Nek ake wong salate 5 menit gak ono wong pancet pirang menit? 5 menit gak berubah. Tapi kalau berubah, nah itu berarti belum sampai kepada tingkat apa? Ihsan. Minimal dia belum sampai kepada level yang level kedua, yaitu tidak bisa seakan-akan dilihat oleh Allah. Belum sampai itu, apalagi level yang pertama. Level kedua aja nggak bisa, apalagi yang tertinggi, seakan-akan melihat, seakan-akan dilihat aja nggak bisa. Kenapa? Nek rame ibadahi 5 menit, nek gak ana uang rong menit, ya drastis nggak turunnya? Drastis, sembayangnya kilat. Nah ini, dan semua pasti pernah merasakan, pernah melakukannya? Pernah, ya. Terutama sembayangnya nek apa? Wedi waktune entek, mangane ojo mepet-mepet. Sembayang asar 5:30, ya, ikut jenenge dudu asar sarip, asar campur maghrib, ya. Kadang-kadang alasannya si pegel, ya, istirahat dhisik, atau si tanggung kerjaan kurang titik. Begitu didelok, lu kurang 5 menit maghrib, wah bahaya itu. Makanya hati-hati agar kita ini tetap diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala istiqomah menjaga waktu-waktu sholat, maka itu butuh pertolongan dari Allah. Makanya kita dianjurkan juga apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Di antara doa yang diucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa agar kita apa? Selalu dipelihara oleh Allah untuk tetap ingat dan bersyukur kepada Allah, memelihara ibadah kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 1522. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal dipegang tangannya, lantas diucapkan oleh Nabi bahwa beliau cinta kepadanya. Silakan. Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari As-Sunabihi, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Wallahi ya Mu'adz la uhibbuk. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. Dan itu diucapkan oleh Nabi berapa kali? Lanjut. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Beliau bersabda. Apa sabda beliau? Aku amanatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah sekali-sekali setiap selesai sholat kamu
aku tidak mengucapkan. Inilah wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Aku wasiatkan, aku amanatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-kali kau lupa untuk tidak mengucapkan di akhir solatmu kalimat apa itu? Lanjut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Iya. Nabi kemudian mengajarkan kalimatnya yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, wahai Allah, berilah aku pertolongan mengingatmu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Mu'adz juga berpesan dengan doa tersebut kepada As-Sunabi dan juga As-Sunabi kepada Abu Abdurrahman. ya, mudah-mudahan doa ini kita sudah menghafalnya dan mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita selalu berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan memperbaiki amal ibadah kepada Allah, insya Allah berarti kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni tingkat ihsan di dalam ibadah kita. Dan ini butuh apa? Pertolongan dari Allah. Makanya kalimatnya Allahumma a'inni, wahai Allah, berilah aku pertolongan.